Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal azali wa azkullah, alhamdulillah, puji syukur kita menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang memberikan kepada kita, khususnya di siang ini. Insyaallah kita akan menyampaikan materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya tentang materi singkat ada puasa. Dan pertemuan kali ini insya Allah pertemuan yang terakhir sebelum kita liburan. Semoga di pertemuan berikutnya kita akan bisa melanjutkan kembali materi yang lain. Ayo azali wa Allah. Ada puasa yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu yang pertama mengenai masalah makan sahur. Kemudian yang kedua, menahan diri dari pembicaraan yang tidak bermanfaat atau kata-kata yang kotor. Kita masuk kepada bagian yang ketiga. Maka disunnahkan adab bagi seorang muslim ketika di bulan Ramadan khususnya, tidak hanya di bulan Ramadan sebenarnya, tapi khususnya di bulan Ramadan lebih ditekankan, yaitu sedekah. Tulisannya sama ini, orang di sedekah. Sedekah, maka ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan bahkan dipraktekkan sendiri oleh beliau. Bagaimanakah beliau semakin atau bertambah banyak, bertambah kuat ketika masuk di bulan Ramadan terkait dengan sedekahnya. Maka disebutkan di sini Rasulullah SAW yang merupakan suri teladan terbaik kita, beliau adalah orang yang paling ajwad, orang yang paling dermawan. Dan kedermawan beliau meskipun di luar bulan Ramadan sangat dermawan, tapi yang di bulan Ramadan ini menunjukkan beliau itu lebih dahsyat kedermawanannya. Diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling dermawan, ajwadun nas, manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau itu lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika bertemu dengan Jibril. Maka di bulan Ramadan inilah Rasulullah SAW itu ditemui oleh malaikat Jibril, yaitu untuk murajaat Al-Quran, untuk mengulang Al-Quran. Jadi Al-Quran yang kita dapatkan, yang ada di dalam mushaf kita ini, sebagaimana kita tahu turunnya adalah bertahap, berangsur-angsur, dan surat-suratnya itu atau ayatnya itu tidak urut. Maka di bulan Ramadan ini maka diatur sesuai dengan wahyu dari Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril, sehingga ditempatkanlah seperti sekarang surat yang pertama Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, dan seterusnya sampai surat An-Nas. Ini menunjukkan bagaimanakah beliau ketika di bulan Ramadan, maka Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemuinya. Dan di saat itulah maka beliau itu lebih dahsyat, ya, lebih kuat di dalam sedekah, di dalam memberikan sedekahnya.
Wa kana yaqulu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan beliau Rasulullah SAW itu ketemu dengan malaikat Jibril, atau malaikat Jibril ketemu dengan beliau itu fi kulli lailatin, di setiap malam. Di setiap malam min Ramadan, di bulan Ramadan, fayudarisul Quran, yaitu untuk mengajarkan Al-Quran. Murajaah, ya, yang artinya bahwasanya tadi surat, ayat, urutannya bagaimana, masuk di mana, maka diajarkan di sini, sehingga lengkaplah yang namanya kalamullah, firman Allah, Al-Quran ini di dalam mushaf Al-Quran yang sekarang kita baca. Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursal. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di dalam masalah kedermawanannya ajwadu bil khair, itu yang paling dermawan dalam kebaikan, diibaratkan lebih kencang, ya, lebih kuat hembusannya minar rihil mursalah, melebihi angin yang sedang berhembus. Angin yang sedang berhembus menunjukkan bagaimanakah kecepatan angin tersebut. Tapi Rasulullah SAW memberikan kedermawanannya itu juga sangat cepat. Maka ini pelajaran yang kita ambil para jamaah ya ikhwah, bahwasanya ketika di bulan Ramadan ini banyak peluang untuk bisa melaksanakan namanya sedekah ini. Apakah sedekah khusus itu misalkan seperti memberikan makan kepada orang yang sedang berbuka. Ini sedekah yang khusus dan memiliki pahala yang khusus. Atau mungkin sedekah yang umum, menginfakkan harta, apakah itu langsung pada anak yatim, pada fakir miskin, di masjid dan yang lainnya. Yang intinya sedekah ini adalah merupakan adabnya seorang muslim, terlebih di bulan Ramadan ini. Adapun yang keempat, dan ini yang terakhir yang kita sampaikan di dalam adab berpuasa, yaitu terkait dengan al-iftar, yaitu berbuka. Yang pertama adabnya ketika kita berbuka adalah menyegerakan berbuka, yang istilahnya adalah ta'jil. Istilahnya adalah ta'jil. Ta'jil adalah menyegerakan, sehingga ketika masuk waktu maghrib maka kita jangan menunda, tapi segera lakukanlah berbuka. Disebutkan di dalam riwayat dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitrah. Senantiasa manusia itu bi khairin, di dalam kebaikan. Kapan? Ma'ajjalul fitrah, selama mereka menyegerakan berbuka. Di dalam lafaz ini ya ikhwah, Rasul bersabda la yazaluna, senantiasa manusia. Padahal kalau istilah manusia ini masih umum, apakah muslim ataupun kafir. Tapi ketika disebutkan setelahnya, yaitu ma'ajjalul fitrah, selama dia itu menyegerakan berbuka, maka ini menunjukkan sifatnya orang muslim. Karena sifatnya orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, itu berbalikan. Mereka yaitu takhirul iftar, ya, takhirul fitr. Mereka mengakhirkan berbuka. Ketika sudah masuk waktu tidak segera berbuka. Sebaliknya, kalau di waktu pembahasan sahur, kita diperintah untuk takhir sahur, mengakhirkan sahur, maka orang Yahudi dan Nasrani mereka tidak seperti itu. Maka dikatakan sini la yazalunas bi khairin, akan senantiasa manusia itu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Kebaikannya di mana? Kebaikannya yang paling jelas adalah menyelisihi orang kafir. Itu kebaikan. Menyelisihi orang kafir adalah suatu kebaikan. Dan kita memang diperintah untuk selalu menyelisihi. Diperintah selalu menyelisihi orang-orang kafir. Bahasa kasarnya tidak ada kompromi kepada mereka. Apalagi dalam masalah din, di dalam masalah agama tidak ada kompromi. Dan kita jangan heran, jangan menjadi orang yang
mengandalkan perasaan, mengandalkan hawa nafsu kita. Masa kita ini agama yang rahmah, agama yang penuh kasih sayang, kita tidak kompromi dengan mereka. Ya, kita harus selalu menyelisih mereka. Ingat ya ikhwah, kita menyelisih mereka itu yang paling penting adalah perintah dari Rasulullah SAW dan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sendiri menyatakan, bukan sikap kita seperti itu kalau mereka tidak seperti itu. Bahkan mereka lebih parah. Mereka itu tidak ingin sesuai, atau mereka itu tidak ingin seperti agama yang kita miliki. Ya, sebagaimana kita tahu Allah berfirman, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan pernah ridho dari orang Yahudi dan Nasrani sampai kita mengikuti milahnya. Ya sudah wajar kalau mereka tidak ridho sampai kaum muslimin mengikuti mereka, maka kita tidak ridho dengan mereka. Maka amalan ringan di bulan Ramadan ini hendaklah kita menyegerakan berbuka, yaitu namanya takjil. Ya, namanya takjil. Hanya saja catatannya takjil ini sudah menjadi bahasa yang takjil dianggap sebagai makanan. Ya, ini kesalahan dalam arti yang salah kaprah gitu. Ayo beli takjil di sana gitu. Ya, maksudnya saya benar untuk nanti berbuka. Tapi ini maksud adalah tidak harus itu. Yang penting apa saja nanti ketika kita mau takjil, mau berbuka, apa yang kita miliki, maka itu yang kita makan. Disebutkan berikutnya ini, yaitu berbuka puasa dengan apa yang mudah kita dapatkan baginya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, tidak disebutkan Arabnya di sini. Nabi SAW biasa berbuka dengan ruthabat, yaitu beberapa ruthab. Beberapa ruthab adalah kurma segar atau kurma basah. Qabla yusalliya, sebelum beliau itu sholat, sebelum mengerjakan sholat. Ini menunjukkan bahwasanya ketika masuk di bulan, masuk di waktu maghrib, jangan pakai alasan, pakai akal. Meskipun sebenarnya secara umum benar, begini maksudnya, tapi tidak pas. Orang mengatakan, lu sholat maghrib itu hukumnya apa? Wajib. Berbuka ini hukumnya sunnah. Mana yang didahulukan? Nah, kalau pakai ini nggak benar. Ini dia maksud membandingkan, tapi lupa ada syariat-syariat khusus yang semacam ini. Rasul sendiri mengerjakan bahwasanya beliau itu iftar atau berbuka itu sebelum sholat maghrib. Meskipun berbuka di sini tidak bermakna makan besar, ya, bermakna makan besar, makan nasi, makan bubur, makan yang berat-berat itu enggak. Pokoknya itu tadi takjil. Jika beliau tidak mendapatkan ruthab, kalau tidak ada ruthab, kurma basah, kurma segar, maka beliau berbuka dengan beberapa buah tamarot, yaitu kurma yang kering. Ya, yang kita dapatkan selama ini memang rata-rata tamar, ruthab itu jarang. Ya. Dan jika tidak mendapatkan tamar, maka beliau minum air, seteguk air atau air yang ada. Ini menunjukkan bagaimanakah sunnah dari Rasulullah SAW. Ketika sudah masuk waktu maghrib, segera kita itu berbuka. Tapi catatan pentingnya, tunggu waktu masuk maghrib, tunggu matahari sudah tenggelam. Jangan karena disegerakan masih kurang kemudian berbuka. Tahu bahwasanya ini belum waktunya, tapi karena alasan berbuka disegerakan, ya bisa batal karena belum masuk waktunya. Maka tetap kita itu harus sabar menunggu waktu yang pas, tidak mendahulukan dan tidak mengakhirkan. Oleh karena itu, alhamdulillah sekarang sudah ada namanya jadwal itu, maka itu harus pas antara jadwal dengan timer atau jam yang ada di kita. Jangan sampai nanti berbeda. Maka ini disunahkan dan adabnya ikhwah, kalau kita berbuka ada kurma, maka pakai kurma. Kalau tidak ada pakai air. Dan ini merupakan kebiasaan di sana. Kalaupun di kita kurma tidak ada misalkan, ya sudah, yang ada apa? Mau
berbuka atau takjil pakai dawet, mau pakai es dan yang lainnya. Ya, tapi kalau bisa jangan berat-berat. Ya. Nanti kalau sudah berat-berat, sholat maghribnya yang berat. Ya, jadi berat. Yang ringan-ringan saja dulu, kemudian sholat maghrib, baru kemudian silakan makan berikutnya. Nah, bagian yang terakhir di dalam pembahasan kita ini, maka jangan lupa berdoa ketika kita itu berbuka. Ketika berbuka kita adalah berdoa. Yang di dalam riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW jika berpuasa selalu membaca dhahabat dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Namanya baca doa para jemaah itu dibaca, bukan dibatin. Ya, dibaca artinya dilafadzkan. Meskipun tidak harus dikeraskan, tapi kita membaca. Jangan sampai kita membatin. Karena ini adalah bacaan doa. Dan doa apapun kalau kita diperintahkan berdoa jangan dibatin, ya diucapkan. Lagi-lagi jangan alasankan Allah Maha Tahu, ini tidak pas alasan seperti itu. Maka bacaan atau doa ketika kita itu masuk di waktu iftar atau di waktu berbuka puasa itu bacanya demikian, dhahabat dhama, yaitu telah hilang rasa haus, wabtallatil uruq, dan telah basah urat-urat, wa thabatal ajr, dan telah tetap pahala insyaallah. Dikarenakan lafadznya seperti ini, dhahabat dhama, telah hilang rasa haus dan dahaga. Ini sudah minum apa belum? Ya sudah minum, belum minum masa telah hilang rasa haus dan dahaga. Maka diajarkan kepada kita membacanya ini setelah kita itu apakah tadi makan kurma, mungkin baratnya satu, kemudian minum seteguk air, baru membaca doa ini. Nah, sebelum makan kurma atau minum air itulah baca Bismillah. Ya, baca Bismillah. Kemudian makan takjil kita, setelah itu berdoa dengan doa ini. Dhahabal dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itulah ya ikhwah azani wa azkullah, sedikit adab yang ada di dalam puasa kita, yaitu sahur, kemudian menjaga lisan kita, sedekah, dan kemudian iftar atau berbuka. Maka bagian yang terakhir ini khususnya di bulan Ramadan ini, amalan sahur dan amalan iftar atau berbuka adalah amalan harian kita. Maka janganlah kita itu ketika memiliki suatu ilmu seperti itu kemudian kita anggap biasa, tapi usahakan, upayakan bisa kita amalkan. Karena di luar Ramadan itu nanti amalannya tidak seperti di bulan Ramadan. Maka harus punya semangat untuk mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya khususnya di bulan Ramadan ini. Semoga dimudahkan Allah Ta'ala, khususnya puasa kita dimudahkan Allah Ta'ala, dan kita mendapatkan ridho dan balasan dari Allah Ta'ala dari bulan puasa atau bulan Ramadan tahun ini, dan kita dimudahkan untuk bisa selalu istiqomah di bulan-bulan Ramadan yang berikutnya, dan Allah berikan kesempatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum